diceritakan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berbekal Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan rupawan, seorang manusia agung yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Sejak kecil beliau sudah dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang menjawab salam dengan semangat, semoga kelak mendapat syafaat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berbekal Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan rupawan. Alhamdulillah. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mira Nurhayati dari kelas 9G. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW, seorang manusia agung yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Sejak kecil beliau sudah dikenal sebagai sosok yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang penuh dengan kejahilan dan penyembahan berhala. Namun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Sejak saat itu, beliau mengemban tugas berat sebagai seorang rasul, menyebarkan ajaran agama Islam di tengah kondisi masyarakat yang menolak kebenaran. Dengan keteguhan hati dan kesabaran beliau menerima berbagai cobaan, mulai dari ancaman hingga ancaman pembunuhan. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Justru beliau semakin teguh dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Hadirin yang berbahagia, keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam rumah tangga, beliau adalah sosok suami yang penuh dengan kasih sayang dan seorang ayah yang memiliki sifat lemah lembut terhadap anak-anaknya. Dalam kepemimpinan, beliau adalah pemimpin yang bersifat adil, tidak pernah bermaksud zalim dan selalu mementingkan kepentingan umat. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengambil banyak teladan seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Marilah kita terus mengamalkan ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.